Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bu Risma memang tidak kenal lelah. Ya terbukti ketika ada bencana di Indonesia, Mensos Risma pasti yang terdepan, pasti yang pertama mengunjungi lokasi tersebut. Nah, begitu juga saat Fadlizon mengkritik Presiden Joko Widodo kapan ke Sintang, kok malah lebih mementingkan meresmikan sirkuit Mandalika. Itu kira-kira sekitar 12 November Fadlizon men-tweet seperti itu. Padahal Mensos Risma sudah datang ke sana sejak tanggal 4 November. Dan itu juga atas utusan dari Presiden Joko Widodo. 4 November, jauh-jauh hari Fadlizon mengkritik Presiden Joko Widodo. Pada waktu itu juga Lazarus, yaitu anggota DPR RI, mengapresiasi gerak cepat dari Mensos Risma hari ini dalam menanggapi hal tersebut. Tidak itu juga loh, ketika ada banjir bandang di Batu Malang, Mensos Risma tengah malam diguyur hujan juga langsung bergerak ke Batu, Kota Malang. Diguyur hujan tengah malam, keren kan? Tetapi Fadlizon enak-enakan men-tweet sambil mengkritik hal sedemikian rupa. Padahal Mensos Risma hari ini perempuan tangguh, langsung gerak cepat mendatangi hal tersebut. Dan tidak itu juga, Mensos Risma ketika ada longsor di Sumatera juga langsung gerak cepat dan langsung memberikan bantuan-bantuan sembako, selimut, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud kehadiran negara, kehadiran pemerintah dalam penanggulangan bencana tersebut. Sehingga masyarakat sekitar bisa terbantu dan bisa mengurangi beban-beban warga sekitar. Memanglah Presiden Joko Widodo tidak salah memilih Menteri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial, dan kepeduliannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Tetapi Fadlizon nggak tahu ya, apalagi setelah ditegur oleh Prabowo Subianto, sudah tidak men-tweet beberapa hari ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Tengah malam, Mensos Risma nekat lakukan ini demi warga. Menteri Sosial Tri Risma hari ini hampir pingsan saat meninjau korban terdampak longsor di Dusun 3, Desa Rumah Kinangkung, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Risma hampir terjatuh saat berjalan, namun dia dipegangi sejumlah orang yang ada di lokasi tersebut. Anggota DPR RI Komisi 8 Muhammad Husni membenarkan soal itu. Husni yang ikut dalam kunjungan itu mengatakan Risma agak kelelahan, apalagi lokasi longsor cukup terjal. Agak sedikit lemas, ujar Husni pada Jumat 19 November yang lalu. Beliau lemas, kelelahan, kemudian duduk sebentar, lalu jalan lagi, tambahnya. Sementara itu, dokter Puskesmas Bandar Baru Tomo Edi juga menyebutkan Risma kelelahan. Namun saat itu juga, Risma langsung ditangani oleh dokter yang terkait. Tadi kami ke situ, ada dokter pribadinya langsung jalan dia Risma. Kecapean dia karena jalan ke bawah sana tadi dia. Ke sungai itu aman kok, langsung berdiri. Dia jalan ke jembatan, masih jalan kok dia, ungkapnya. Dalam kunjungan itu, Risma melihat langsung kondisi warga yang terdampak. Diketahui dalam peristiwa itu 15 unit rumah tertimbun material longsor dan 1 orang meninggal. Saat tiba di lokasi, Risma langsung berjalan kaki menuju titik longsor. Risma juga berbincang dengan camat dan kepala desa setempat. Kemudian Risma merekomendasikan untuk dilakukan relokasi sebab dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Melihat kondisi seperti ini, dikhawatirkan bisa terjadi longsor susulan. Kalau itu terjadi, akses masyarakat bisa terputus. Ada 7 dusun yang rawan terputus aksesnya bila terjadi longsor susulan, ujar Risma pada 19 November 2021. Diketahui juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini merespon cepat bencana banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur yang terjadi Kamis 4 November yang lalu. Risma langsung meluncur ke Dusun Gintung, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Aji. Tidak mengenal lelah, Risma langsung menemui korban setibanya di Kota Batu pada Jumat 5 November yang lalu tengah malam. Seraya memberikan santunan, Risma juga terdengar memotivasi mereka untuk tabah dan sabar menghadapi cobaan ini. Siap ya Pak, tutur Bu Risma. Gerak cepat Risma menemui para korban adalah sebagai bentuk kehadiran negara memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Sebagai informasi, banjir bandang menerjang Kota Batu, Jawa Timur setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah tersebut pada Kamis 4 November 2021 pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Selain dipicu oleh faktor cuaca, banjir bandang tersebut juga diduga terjadi karena adanya penyumbatan berupa material sampah kayu dan tumpukan bambu di hulu sungai Berantas. Menurut data BPBD Kota Batu, banjir bandang di Kota Batu telah menyebabkan 6 warga meninggal. Adapun ke-6 korban tersebut adalah Wiji warga Desa Bulukerto, Sarip warga Desa Bulukerto, Adi Wibowo warga Desa Bulukerto, Wakri warga Desa Tawangargo, Mahendra Ferry warga Dusun Gintung, dan Alverta warga Dusun Gintung. Tim gabungan sebelumnya juga telah berhasil menyelamatkan 6 orang warga yang sempat dinyatakan hilang. Hingga saat ini ada 3 warga lain yang dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian pada waktu itu. Berdasarkan asesmen sementara, banjir bandang telah berdampak 5 desa yang masuk dalam Kecamatan Bumi Aji. Adapun rinciannya adalah Desa Sumber Berantas, Desa Bulukerto, Desa Tulungrejo, Desa Padangrejo, dan Desa Sidomulyo. Diketahui juga, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini atas kunjungan ke Sintang pada Rabu 3 November 2021. Pada kunjungan ke Sintang tersebut, Tri Risma hari ini didampingi Lazarus, Ketua Komisi 5 DPR RI, pejabat Kementerian Sosial Republik Indonesia, pejabat Kementerian PUPR, dan pejabat pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, yang turut mendampingi Menteri Sosial, menyampaikan atas nama seluruh masyarakat Kalimantan Barat, terkhusus Kabupaten Sintang, Sukadau, Hangau, dan Melawi, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Sosial yang sudah memberikan perhatian kepada korban banjir. Kita memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Sosial yang sudah rela berkunjung, bahkan sampai berbasah-basahan. Saya tadi belakangan nyebur ke banjir dan Bu Risma duluan turun dari perahu karet. Ibu Menteri Sosial sudah luar biasa membantu warga. Sementara ini, Ibu Menteri datang ke sini untuk melihat kebutuhan yang urgent dulu, terang Lazarus. Kita ke sini ditemani oleh tim Kementerian PUPR untuk melihat kondisi yang ada. Banjir seperti ini pastilah ada dampaknya, seperti kerusakan infrastruktur dan upaya perbaikan nantinya. Diskusi ini akan terus berlanjut di Jakarta nanti. Diskusi lintas kementerian pasti dilakukan supaya banjir ini ke depan bisa kita minimalisir, terang Lazarus. Bahkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada Jumat 19 November 2021 mengunjungi korban terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Sumut. Dalam kesempatan tersebut, Risma berjanji akan membantu warga untuk relokasi lahan dan rumah agar tidak terulang kejadian yang serupa. Selain itu, Risma juga berjanji untuk membuat lumbung pangan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama terdampak bencana longsor. Kita akan bantu warga untuk direlokasi lahan maupun rumahnya, tegas Risma. Risma mengunjungi sejumlah lokasi, diantaranya Dusun 3, Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Di sana, Risma langsung berjalan kaki bersama rombongannya menuju titik longsor dan melihat bagaimana kondisi lokasi tersebut. Ada 7 dusun yang rawan terputus aksesnya bila terjadi longsor susulan. Jadi solusinya kita akan siapkan 7 lokasi buffer stok lumbung sosial, gunanya sebagai cadangan makanan mereka kalau seandainya terjadi sesuatu nantinya, jelas Risma. Kunjungan Mensos sekaligus menyerahkan bantuan logistik serta santunan ahli waris bagi masyarakat yang terdampak dan korban yang mengalami luka. Misalnya, santunan diberikan Risma sebesar 15 juta rupiah kepada ahli waris untuk korban atas nama Rusmiken Baru Ginting. Kemudian santunan korban luka atas nama Ginting sebesar 5 juta rupiah dengan nilai total santunan sebesar 159 juta. Saat mengunjungi lokasi yang kedua, Risma mendatangi kawasan relokasi korban erupsi Gunung Sinabung di Sioswar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Santunan di lokasi kedua diberikan Risma kepada 4 ahli waris korban meninggal atas nama Agus Sumartono, Reza Damara, Reihan, dan Rehan Piranda. Mereka mendapatkan masing-masing sebesar 15 juta rupiah. Total nilai bantuan untuk Kabupaten Karo sebesar 353 juta rupiah. Bantuan lainnya berupa sembako, makanan anak, selimut,
kasur, matras, dan tenda serbaguna yang membuat total bantuan yang diberikan sebesar 513 juta rupiah. Sementara itu, Taruna Siaga Bencana juga telah melakukan pendataan dan relokasi terhadap korban, kelompok masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, dan anak-anak dari lokasi yang lebih aman.